Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman, di mana dengan Islam dan iman kita jadi mengenal siapa Tuhan kita Allah, tidak perlu mencari Tuhan lain, selalu kita kumandangkan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan pencipta baik seluruh yang terjangkau oleh mata kita di langit sana ataupun tidak terjangkau di muka bumi dan di kedalaman lautan, semuanya kembali kepada satu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita jadi mengenal apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Sang Pencipta Allah, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang patuh. Dan ini sebuah nikmat yang sangat luar biasa, karena banyak orang justru menyembah dan mencari Tuhan-Tuhan selain Allah, seperti menyembah pohon, batu, dewa, bintang-bintang, yang jelas tidak membawa kepada sebuah arah yang pasti. Namun seseorang yang beriman kepada Allah jelas mana makanan, mana minuman, mana pakaian, mana pendapatan, mana pergaulan yang boleh dan tidak boleh. Dan mereka akan merasakan dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu sangat wajar sebagai seorang muslim kalau kita selalu bersyukur atas nikmat ini. Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Sang Pencipta Allah, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya oleh Sang Pencipta Allah. Sesempurna makhluk Allah adalah manusia terbaik ini. Dan juga beliau telah mengorbankan 23 tahun dari masa hidupnya, 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, puncaknya diusir dari kampung halamannya. Dan kita tahu betapa pedihnya seseorang kalau diusir dari kampung halaman. Dan 10 tahun yang terakhir di fase Madinah semuanya penyempurnaan agama ini. Dan beliau tidak wafat kecuali sudah menyampaikan semua amanah yang dipikulkan di pundak beliau oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sempurnalah agama ini. Dan mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini jadikan ibadah oleh Allah dan akan dibalas 1 kali salam hormat dengan 10 kali rahmat. Andai saja dibalik, saudaraku seiman, kita mengucapkan 10 kali salam hormat kepada manusia terbaik ini diberikan 1 rahmat Allah, itu sudah cukup. Karena rahmat Allah meliputi pemenuhan kebutuhan, pengampunan dosa, solusi dari permasalahan hidup. Itu semua adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini dibalik, dengan mengucapkan 1 kali salam hormat, maka akan dibalas dan diberikan 10 kali rahmat. Ini menandakan sangat wajar sebagai seorang muslim setelah memuji Allah, alhamdulillah, kalau kita selalu mengucapkan juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih, jazakumullah khair, terutama bagi owner hotel dan bagi teman-teman semua staf di sini. Mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas undangan ini. Semoga harapan yang Anda semua harapkan dari kami bisa didapatkan. Dan Nabi SAW mengatakan kepada kita semua, man lam yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang belum berterima kasih pada manusia, belum berterima kasih pada Allah. Oleh karena itu saya mulai dengan ini. Selanjutnya saya duduk di sini, teman-teman, bukan karena saya lebih pintar dan lebih tahu, tapi kita sedang menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatan karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Juga baginda Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Agama ini semuanya nasihat. Dan juga beliau mengatakan salah satu dari 6 hak seorang muslim, idza stansahaka fansah lahu. Kalau seandainya dia minta nasihat, maka berilah nasihat kepadanya. Undangan pengajian ini adalah permintaan untuk beri nasihat. Oleh karena itu, saya duduk di sini bukan karena lebih tahu, tapi untuk menjalankan perintah-perintah agama tadi. Kita sama-sama terus belajar, mendalami lebih dalam agama ini, supaya iman kita bertambah dan makin rajin kita beribadah. Akhirnya kita sama-sama insya Allah meraih kesuksesan dunia dan kebahagiaan juga di akhirat nanti. Kesempurnaan kebahagiaan kena masuk ke dalam surga yang kekal di dalamnya. Baik, kesempatan ini kita akan bahas judul tema kita, hijrah ya bersama Ramadan. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat apa yang ada di fenomena Ramadan ini, bulan puasa, seluruh muka bumi ini, dimanapun muslim yang berada,
maka mereka sedang mengikuti masa training massal. Mungkin di teman-teman di perusahaan seperti ini, walaupun ini perusahaan jasa misalnya, tapi tetap sama saja. Biasanya ada pelatihan peningkatan skill. Ya. Pelatihan peningkatan skill misalnya, tadinya kita pada saat masuk walaupun sarjana, mungkin nilai kita sudah 6 atau 7. Biasanya setelah berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, seorang manajer pun biasanya butuh pelatihan tambahan. Untuk meningkatkan ya, skill mereka, tentu otomatis kinerja dan produktivitas juga akan naik, ya seperti itu kurang lebih. Maka butuh pelatihan dan biasanya pelatihan seminggu, 2 minggu, ya. Maka kita keluar dalam kondisi punya pengalaman baru. Mau lebih bagus karena ada pelatihan sampai 6 bulan, 1 tahun, ya. Kayak disekolahkan khusus, pulang kemudian naik jabatannya, biasanya seperti itu. Ini saya datangkan contoh karena teman-teman di perusahaan jadi supaya lebih mudah memahami. Ramadan itu sebenarnya adalah lembaga training, ya, pelatihan. Namun ini lembaga training raksasa terbesar di dunia. Tidak ada lembaga training seperti Ramadan. Ya. Karena pesertanya semua yang syahadat di muka bumi. Training-training umumnya paling beberapa perusahaan yang ikut, berapa orang ikut. Ini miliaran jumlah umat Islam. Ya. Lebih dari 2 miliar populasi umat Islam seluruh muka bumi ini yang sudah balik mengikuti program-program ini. Dan program ini sebenarnya jelas arahnya, yaitu bagaimana mencapai tingkat ketakwaan. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185 tentang masalah Ramadan. Ya. Di mana Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, targetnya la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, telah dibuatkan program-program untuk kalian di bulan Ramadan ini. Sebagaimana dibuatkan untuk orang-orang sebelum kalian, jadi umat-umat sebelum kita juga sama. Di Ramadan mereka juga puasa dan program-program umumnya, agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Apa makna takwa? Takwa itu maksudnya patuh kepada Allah. Sederhananya begitu. Takwa itu patuh. Jadi apa yang Allah perintahkan, kerjakan. Wajib atau sunnah. Apa yang Allah larang, haram atau makruh ditinggalkan. Nah itu takwa. Dan tingkat takwa ini makin bagus kita dalam menerima dan mengaplikasikan perintah Allah, wajib ataupun sunnah, dan juga jauh sekali dalam melanggar larangan-larangan agama yang haram juga yang makruh, ya makruh pun tidak dikerjakan, maka makin tinggi level ketakwaannya. Dan perbedaan dasar antara satu manusia dengan manusia yang lain tidak dilihat dari sukunya, negaranya, materinya, tapi dari ketakwaannya. Allah menyebutkan dalam surah Al-Hujurat, Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Siapa di antara kita teman-teman tidak kenal Bilal, seorang budak berkulit hitam? Kalau bukan karena Islam, beliau tidak akan dikenal. Budak diperjualbelikan di Mekah, dihukum, disiksa oleh majikannya. Masa itu, kalau majikan bunuh budaknya nggak ada masalah, nggak dihukum. Tidak ada nilainya manusia di masa itu kalau sudah masuk dalam perbudakan. Tapi begitu Islam datang memuliakan Bilal. Bilal menikah dengan seorang wanita Quraisy. Setelah masuk Islam tidak ada bedanya antara dia yang berkulit hitam dengan turunan Arab asli seperti Khalid bin Walid, ya, dan yang lain-lainnya, Abu Bakar, Umar, Uthman, yang lain-lainnya. Yang jelas mungkin mereka berkulit putih, mereka mungkin berwajah tampan, tapi tidak ada bedanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Bilal yang berkulit hitam yang tadinya budak menjadi muadzin Nabi SAW. Dan perlu teman-teman tahu, kalau kita lagi sholat berjamaah, kita dapat pahala masing-masing. Imam panen pahala makmumnya, karena dia mengimami. Muadzin panen pahala semua yang hadir. Makanya kata Nabi SAW, orang muadzin itu orang yang paling tinggi lehernya hari kiamat, maksudnya paling dikenal. Karena banyaknya pahala yang dia bisa dapatkan. Allah muliakan Bilal radhiyallahu anhu. Pembebasan kota Mekah, dia naik ke atas Ka'bah lalu azan di sana. Maka tokoh-tokoh Quraisy masih terbawa dengan perasaan rasis mereka, gitu kan. Menganggap orang Arab lebih baik daripada orang lain. Akhirnya dia mengatakan, ya, kalau seandainya fulan dan fulan melihat budak ini naik ke atas Ka'bah, mungkin mereka akan marah. Tapi tidak dipedulikan oleh Nabi SAW. Tidak ada lagi bedanya setelah Islam. Mau dari suku mana, mau keturunan mana. Salat mengajarkan kita itu. Kita kalau masuk dalam saf salat, mau orang miskin, mau orang kaya, mau atasan, mau bawahan, kalau masuk dalam saf sama semua.
sama semua berdirinya, sama juga tutup auratnya, sama bacaannya, sama semuanya sampai salam, sama juga yang membatalkannya. Nah itu standarisasi begitu dalam Islam. Nah ini target puasa Ramadan adalah itu. Bayangkan teman-teman sekalian ya, banyak lembaga peningkatan kita kalau bicara, mungkin kalau lembaga training terlalu luas. Lembaga training spiritual aja. Ya. Cukup banyak di Indonesia pun ada lembaga-lembaga training spiritual ya. Untuk meningkatkan spiritual atau keimanan. Maka yang saya maksudnya spiritual ini keimanan ya. Maka banyak orang ikutkan di satu lembaga, kenapa? Karena trainernya hebat. Retorikanya bagus, materinya bagus, hasilnya nanti kita output keluar dari situ juga bagus kan gitu. Juga stafnya mungkin dianggap karena ahli di bidangnya, bagian IT-nya juga bagus, segala macam materi yang dipaparkan juga menarik misalnya. Maka orang banyak ikutkan di lembaga training itu. Subhanallah, Ramadan ini teman-teman sekalian, selain pesertanya paling banyak karena seluruh muslim di muka bumi. Di waktu-waktu sekarang kita ke benua Amerika, kita ke benua Eropa, kita ke benua Australia, kita ke Afrika, kita ke Asia. Setiap ketemu muslim sama. Persis seperti kita gini. Pagi habis subuh, dari azan subuh sampai maghrib mereka puasa. Puasa semua sama. Perintahkan untuk menjaga ibadah, dilarang untuk membatalkan puasanya, tidak boleh buat dosa dan seterusnya, gitu kan. Malam mereka sibuk semuanya dengan sholat tarawih, di mana-mana. Orang-orang sibuk baca Quran, orang-orang sibuk mengerjakan ketaatan, bersedekah lah, ya, jenguk orang sakit lah, majelis ilmu mungkin kayak kita, macam-macam. Dan orang semua jauh dari dosa. Kalau di Ramadan ini ada orang buat pelanggaran agama, pasti ditegur sama temannya. Loh kok kamu nggak puasa? Loh kok kenapa kamu nggak sholat? Mungkin kalau di luar Ramadan tidak ditegur gitu. Trainernya bukan lagi seorang trainer yang terkenal, tapi langsung sang pencipta Allah. Stafnya semua para malaikat. Ini luar biasa. Renungi baik-baik bagaimana Nabi Muhammad SAW kalau tiba Ramadan selalu mengingatkan para sahabatnya. Beliau mengatakan, Atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Makna berkah cukup. Cukup. Jadi teman-teman minum sedikit, makan sedikit, kenyang. Kita sebentar buka puasa, padahal kita sudah berapa jam tidak makan dan tidak minum. Tapi sebentar buka puasa, makan 2-3 butir kurma, minum mungkin segelas air dingin, mungkin teh manis, mungkin sirup sudah cukup. Kenyang rasanya. Gitu kan. Kalau ada orang makan, mungkin makan sepiring selesai. Padahal sebenarnya kalau dilihat waktu dia berpuasa cukup panjang. Allah berikan keberkahan. Bahkan seringkali ada orang kalau sudah makan buka puasa cukup sahur juga nggak makan, mungkin minum air putih aja. Saya biasa lakukan terapi seperti itu, cuma 1 kali makan, alhamdulillah sehat-sehat saja. Ya, bahkan lebih segar badan, karena di sahur hanya makan yang ringan. Makanya Nabi SAW bilang apa? Sebaik-baik makanan sahur, sebaik-baik makanan buka puasa, dan sahur bagi seorang muslim adalah kurma. Kenapa kurma? Kenapa Nabi nggak bilang kambing, ayam, makan protein, makan ini dan itu? Tidak, Nabi suruh makan kurma, karena memang ini terapi. Ini training, terapi kesehatan sebenarnya. Kalau teman-teman mulai puasa Ramadan itu dengan beban, waduh 30 hari puasa misalnya, sudah jadi beban duluan. Waduh harus tarawih, harus begini. Jadi susah. Tapi coba mulai dengan menyambutnya dengan gembira, maka akan jadi ringan. Kata Nabi SAW, agama ini mudah bagi orang yang menerimanya. Dan sulit bagi orang yang mempersulitnya. Jadi dimudahkan. Ini Ramadan teman-teman sekalian, yang sedang kita bahas. Kita akan fokus bahas tentang masalah berhijrah dengan Ramadan. Hijrah dengan Ramadan. Hijrah ini teman-teman punya 2 makna. Ulama sebutkan 2 makna. Makna yang pertama adalah pindah dari negara kafir ke negara Islam. Kalau seorang muslim berada di satu lokasi, satu negara, satu kota, satu desa, satu lingkungan, mereka nggak bisa ibadah, mereka wajib pindah. Nggak boleh maksain diri di situ. Nanti kita akan bacakan ayatnya dan saya harap teman-teman juga nanti membuka ayat yang saya minta nanti dibuka dalam surah An-Nisa ya, supaya kita tahu itu. Seperti kasus teman-teman kita dulu, para muhajirin, sahabat Nabi Ridwanullah alaihim, penduduk Mekah yang di Mekah nggak bisa ibadah. Nggak bisa ibadah. 13 tahun umat Islam di Mekah, yang masuk Islam itu totalnya semua ya, sekitar 153 orang. 70 orang tinggal bersama Nabi SAW di Mekah, 83 hijrah ke Ethiopia. Disiksa, keluar di sana dipukul, di sini dicela, nggak bisa ibadah. Abdullah bin Mas'ud digebukin sampai berdarah-darah gara-gara ngaji di depan Ka'bah misalnya. Nabi SAW lagi sujud dilemparin kotoran unta. Ya. Dikatakan penyihir, dikatakan penyamun. Ya.
Mereka tersiksa, akhirnya mereka diperintahkan Allah untuk hijrah. Hijrah ke Ethiopia dan hijrah ke Madinah. Dan setelah mereka hijrah, ternyata Allah berikan mereka kelapangan. Berdirilah kerajaan Islam di Madinah, mereka leluasa menerapkan syariat Islam, dan begitu harus seorang Muslim. Itu makna yang pertama, pindah dari negara kafir ke negara Islam. Ini disepakati oleh para ulama. Pendapat yang kedua adalah, atau makna yang kedua dari hijrah, itu hijrah dari keadaan yang terpuruk dari sisi agama, jauh dari agama, lalu kemudian mendekat ke dalam agama. Yang tadinya nggak sholat jadi sholat, ya, yang tadinya nggak puasa jadi puasa, yang tadinya belum bisa ngaji jadi mengaji. Jadi lebih baik, lebih mendekatkan diri kepada agama. Ini juga makna hijrah. Sesuai dengan hadis Bukhari. Ya, kata Nabi SAW, Al-muhajiru man hajara manahallahu an. Orang yang hijrah sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah haramkan. Coba dari definisi ini teman-teman sekalian, kita akan lihat kira-kira apa yang Allah janjikan kalau kita hijrah. Teman-teman, kita tidak bicara sekarang tentang pindah dari negara kafir ke negara Islam, karena kita sudah di negara Islam, Alhamdulillah, mayoritas Muslim di Indonesia. Kita bicara makna yang kedua, yaitu pindah dari apa yang Allah haramkan kepada ketaatan. Dari sesuatu yang dilarang kepada sesuatu yang baik. Ya, seperti itu. Nah ini teman-teman sekalian, Ramadan mengajarkan kita untuk itu. Tapi sebelumnya kita coba buka surah An-Nisa dulu. Ya, surah nomor 4, kita lihat ayat 100. Ya. Saya akan bacakan ya. Ayat ini sangat luar biasa, janji yang sangat besar bagi orang-orang yang hijrah. Allah bilang, berfirman di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Jadi kalau teman-teman punya aplikasi Al-Quran di handphone, dibuka coba ya. Jadi biar lebih dekat memahami ayat ini, karena ini judul ceramah kita, berhijrah, hijrah bersama Ramadan ya. An-Nisa 100 ini artinya siapa yang hijrah di jalan Allah, bisa hijrah pindah dari negara kafir ke negara Islam karena sulit ibadah, atau pindah dari keterpurukan iman, banyaknya pelanggaran agama kepada ketaatan kepada Allah. Kalau ini rasionalnya gini, pegawai yang malas, yang tidak ada prestasinya, tiba-tiba mau mengubah dirinya menjadi pegawai yang berprestasi supaya dapat semua gaji, fasilitas, bonus dari perusahaan. Nah ini sama dengan itu, supaya mudah difahami. Orang yang dari keterpurukan pelanggaran-pelanggaran agama kepada orang yang patuh dan orang yang lebih soleh dan soleha. Gitu kan. Allah mengatakan siapa yang hijrah di jalan Allah, maka dia akan menemukan di muka bumi dua janjinya. Muragaman kathiran wasa'a. Apa itu muragaman? Ulama menjelaskan. Makna muragaman adalah keluasan, kelapangan. Wasa'a adalah rezeki. Adalah rezeki. Bisa bermakna tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Nah sekarang kan begini, ada orang tidak mau berubah dari orang yang jauh dari agama, dari pendapatan haram, dari pekerjaan haram kepada pekerjaan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan agama. Kenapa? Takut. Saya kalau pindah kerja, saya dapat nggak ya nanti gantinya, bisa biayai keluarga nggak? Ya. Berapa kali kami temukan ada orang begitu bekerja di satu tempat yang haram misalnya. Ya. Jelas-jelas haram semuanya, 100% haram. Karena jual khamr misalnya. Dia kerja di pabrik minuman keras. Kenapa nggak pindah Pak? Saya mau biaya keluarga dari mana? Ternyata dia takutin itu adalah rezekinya. Ya. Dia takut nanti tidak punya pendapatan. Kenapa kalau berubah hijrah menjadi orang yang lebih patuh pada Allah, lebih soleh dan soleha, ya, pakaiannya, pendapatannya, pergaulannya. Apa yang dikhawatirkan? Nanti nggak bisa bekerja, nanti nggak ada yang ajak bisnis, nanti ini dan itu. Jadi selalu larinya adalah ke masalah rezeki. Ya. Subhanallah, Allah sudah sebutkan di sini. Di An-Nisa ayat 100, siapa yang hijrah di jalan Allah, Allah akan berikan kepadanya kelapangan, keluasan, rezeki yang banyak. Ini umumnya pendapat ulama seperti itu ya. Lalu Allah bilang, dan siapa yang keluar dari rumahnya, niat hijrah di jalan Allah, dia ingin berubah, kemudian datang kematian padanya, maka telah dicatat pahala untuknya. Ya. Dikatakan di situ ya.
Dan Allah itu maha pengampun lagi maha pengasih. Allah itu maha pengampun lagi maha pengasih. Baik, jadi ini makna hijrah. Di judul kita hijrah bersama Ramadan. Dan juga apa yang didapatkan kalau orang hijrah. Tentu banyak pendapat ulama tentang masalah ini ya. Sebagian ulama mengatakan kalau dia pindah dari negara non-muslim ke negara Islam, maka dia akan menemukan orang yang seagama sama dia, yang tahu mana halal dan mana haram. Sehingga dia lebih gampang untuk mencari yang halal daripada yang haram misalnya. Ya. Dia akan lebih mudah untuk ibadah. Dia akan temukan banyak masjid. Ya, dia akan temukan banyak komunitas pengajian misalnya. Dia akan temukan Al-Quran mudah untuk dikumandangkan, dibaca misalnya. Ya. Dibandingkan dengan dia berada di negara non-muslim yang dia kesulitan. Saya berapa kali diundang di beberapa negara non-muslim. Orang-orang muslim di sana mengeluh semua. Yang bekerja, Ustaz, saya bekerja. Halal enggak ya Ustaz? Saya bekerja, saya harus masak babi. Saya harus tuangkan khamr misalnya. Atau ada yang mengatakan, Ustaz halal enggak ya? Saya ini jauh dari keluarga. Hanya di sini banyak terjerumus dalam pelanggaran-pelanggaran agama. Itu bagaimana? Dan seterusnya lah. Banyak seperti itu. Terus jawaban saya, kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau Anda menanyakan kepada saya halal enggak saya kalau masakin babi majikan saya jawab halal. Enggak mungkin. Karena agama haramkan. Tidak mungkin. Ganti, ubah, hijrah bahasanya. Gitu kan. Pindah kepada yang tidak mengganggu pendapatan kita. Karena teman-teman sekalian pendapatan haram ini walaupun sedikit itu berefek besar sekali. Ibaratnya satu gelas susu, ini susu sehat sebenarnya. Tapi kalau kita tetesin satu tetes racun, ngerusak susu itu. Nah seperti itu. Pendapatan kita halal, tapi kita campurkan dengan sesuatu yang haram, maka akan jadi rusak semuanya. Banyak orang ribut rumah tangganya, banyak orang anaknya nakal, banyak kena penyakit kronis nggak sembuh. Ya. Banyak orang yang tidak selesai-selesai sumpek dan sedihnya karena masalahnya pendapatan haramnya. Pekerjaannya yang haram. Ya. Pergaulannya yang salah. Ini semua sebabnya. Makanya pendapat ulama salaf itu luar biasa sekali tentang masalah bagaimana seseorang itu hijrah dan berpindah kepada keadaan yang jauh lebih baik. Ya. Ada pendapat yang sangat menarik yang perlu kita singgung di dalam masalah bagaimana orang kalau pindah dari satu keadaan buruk kepada keadaan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan yang lebih baik. Contoh misal, kan orang kalau tidak hijrah, kita bicara tadi makna yang kedua misalnya dari maksiat, dari pelanggaran agama kepada ketaatan kepada Allah, kepada ketaatan agama gitu kan. Maka ini orang tidak sadari ataupun dia sadar dia sedang berbuat dosa. Nah sadar nggak kita teman-teman sekalian dosa yang kita lakukan itu sebab utama daripada terhambatnya rezeki. Daripada permasalahan-permasalahan yang kita hadapi yang tidak pernah selesai. Dengarkan baik-baik. Kata Ali radhiyallahu anhu dalam sebuah statement yang menarik sekali untuk dibahas. Beliau bilang yang aneh adalah ada orang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Maka orang-orang di sekitarnya mengatakan, apa keselamatan yang Anda maksudkan? Maka kata Ali, istighfar dan kembali kepada Allah. Karena sumber semua permasalahan teman-teman punya masalah apapun, garis bawahi. Masalahnya dosa. Selesai, itu saja sebenarnya. Jadi kalau teman-teman hadapi masalah apapun, maka langsung introspeksi diri. Yang paling pertama, astagfirullah, mungkin saya punya dosa. Gitu kan. Sampai sebagian ulama salaf bilang, saya tahu saya punya dosa, kalau saya lihat perubahan sikap dari pasangan saya, istri atau suami berubah sikap, dari tunggangan saya, bahkan tikus yang ada di rumah saya. Mereka tahu itu berarti ada masalah nih, berarti ada dosa saya, begitu. Saya tahu kisah, ada seseorang Masya Allah di Indonesia, di Jakarta ini ada seorang hafidh Quran, beliau Masya Allah sering jadi imam dan bagus suaranya. Pada saat dia jadi imam, satu waktu, ada hafalan dia yang terluputkan gitu. Dia lupa. Dia coba ulangin, kok berat benar gini. Terlupa lagi gitu. Gak pernah terjadi. Dia muhasabah, introspeksi diri. Ada apa sebenarnya? Ada masalah apa nih? Ini pasti ada masalah nih. Kok bisa hafalan saya tiba-tiba hilang gitu. Maka dia sampai, karena dia introspeksi diri, dia tidak temukan ada kesalahan dalam dirinya. Dia tanya istrinya. Ada pelanggaran agama gak yang kamu lakukan? Enggak ada. Tanya anak-anaknya, kalian ada buat dosa enggak ini? Kok bisa hafalan ayah ini hilang gitu? Enggak ada.
Dia terus telusuri sampai terakhir ada pertanyaan sederhana, dia tanya istrinya. Sebentar saya mau tanya, dalam berapa hari ini kamu ada ubah bumbu masak nggak? Dia tanya istri, bumbu masak ada nggak? Kata istrinya, iya ada. Dilihatkanlah bumbu tertentu, kata dia, coba kamu ubah, kembali ke bumbu yang awal. Yang jelas-jelas ada label halalnya aja. Diganti sama dia, ini cerita dia nyata, tiba-tiba dia bilang hafalan saya kembali semua. Subhanallah, pengaruhnya luar biasa. Pernah dengar kisah Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah belajar sama gurunya namanya Imam Waqi'. Imam Waqi' ini ulama besar. Ini rumahnya Imam Syafi'i, ini rumahnya Imam Waqi'. Antara rumah Imam Syafi'i sama rumah Imam Waqi' ada pasar. Ada pasar. Imam Syafi'i setiap kali ke rumah Imam Waqi' melewatin pasar itu dan dikasih hafalan selalu lupa. Maka beliau sebutkan dalam syair yang masyhur. Beliau mengatakan syaqautu ila waqi'i su'a hifdhi. Aku mengeluhkan kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Setiap dikasih hafalan lupa. Kasih potongan ayat lupa, potongan hadis lupa. Ini lupa, sering lupa. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi' bilang sama saya, tinggalkan dosa-dosa. Imam Syafi'i bingung, dosa apa? Dia dari rumah ke rumahnya gurunya, cuma lewatin pasar. Waktu sholat tinggal mampir ke masjid, itu aja kerjanya. Jadi bisa dikatakan tertutup sekali pintu-pintu dosa gitu. Lalu dia mengatakan, tapi dia sampaikan, wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Waqi' menyuruh aku meninggalkan dosa, wa akhbarani bi anna ilma nurun, dan dia memberitahukan kepada kami bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, wa nurullahi la yu'ta li'asi. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada para pelaku maksiat. Imam Syafi'i yang tadinya biasa lewat depan pasar, sekarang ubah jalannya dari belakang pasar. Enggak lewatin di situ lagi. Yang tadinya mungkin ada pelanggaran agama, transaksi haram segala macam, dia putar dari belakang. Kata Imam Syafi'i, setelah saya ikuti nasihatnya Imam Waqi', kalau saya pegang buku, saya tutup sebelahnya. Kalau saya buka, saya hafal semua langsung. Begitu luar biasa efeknya. Saya pernah punya pengalaman pribadi teman-teman sekalian. Ini bukan masalah memuji diri sama sekali tidak ya. Jangan difahami ke situ. Tapi saya waktu masih SMA di Madinah, pernah sekali ada satu pelajaran dari grammar bahasa Arab, balaghah namanya. Malam ujian, saya mulai keluar dari kelas, habis ujian siang materi yang lain, saya mulai masuk ke masjid kampus, mulai saya coba menghafal, mengulangi. Kok materi ini nggak masuk-masuk gitu. Saya kok sulit benar hafal gitu. Ini ada dua pengalaman yang terjadi di kota Madinah sama-sama waktu itu. Ini kisah yang pertamanya. Kemudian sampai menjelang maghrib saya belum menyelesaikan satu lembar, bolak-balik aja belum. Biasanya kita harus hafal tuh kan, sekian lembar, puluhan lembar gitu. Karena banyak dalil-dalil yang harus dihafal, ya kaidah-kaidahnya dan seterusnya. Intinya teman-teman sekalian, saya sempat waktu itu kita masih pakai telepon beberapa belas tahun belum ada handphone gitu kan. Saya telepon ke satu teman, kakak kelas saya, kebetulan beliau orang Madinah dan beliau Masya Allah, sekarang beliau sudah profesor. Beliau sempat, saya telepon lalu dia di rumah, saya bilang bisa nggak, namanya Muhammad, saya bilang Muhammad bisa datang nggak? Saya ini dari tadi ngulangin pelajaran nggak faham. Datanglah dia bilang baik saya datang ke kampus, kami sholat sama-sama di masjid kampus, sholat maghrib sama-sama, dia datang sebelum maghrib. Habis maghrib saya ceritakan, saya kok dari tadi habis duhur ini duduk sampai sekarang nggak paham materi ini. Dia bilang Khalid, kamu masih punya wudhu? Saya bilang ada. Karena kami baru habis sholat maghrib, habis sholat ba'diyah maghrib. Dia bilang coba kamu sholat sekarang, niatkan sholat taubat, niat sholat taubat yang Nabi SAW mengatakan tidak ada seorang hamba yang berbuat dosa, kemudian dia wudhu dengan sempurna, lalu dia sholat 2 rakaat lalu istighfar kepada Allah kecuali Allah ampuni. Pada waktu itu teman-teman ya, kota Madinah itu perlu anda tahu dan mungkin yang sudah ke sana pasti tahulah. Kota Madinah itu nggak ada bioskop, nggak ada karaoke, semua perempuan pakai jilbab. Kami itu di kampus dari asrama dan satu kampus itu semua laki-laki, nggak ada perempuan. Kami dari asrama ke masjid kampus, ke restoran untuk makan, dan juga ke fakultas kami, gitu aja. Atau kami sore disiapin bus oleh kampus untuk ke Masjid Nabawi. Nanti habis asar, nanti habis isya dijemput. Itu aja kegiatan kita. Artinya pintu-pintu dosa sangat tertutup gitu kan. Tetapi subhanallah saya ikuti saran beliau. Saya sholat, niat untuk sholat taubat,
Baru selesai salam 2 rakaat, itu waktunya jedahnya cuma 45 menit itu. Antara habis sholat itu dengan azan Isya. Subhanallah, saya selesaikan puluhan lembar itu. Itu saya alami sendiri. Saya bisa menghafal dengan begitu mudahnya, mengulangi dan begitu bersama beliau. Pernah terjadi lagi satu kali, sama saya di waktu yang berbeda, tapi ini saya sudah kuliah pada saat itu di Fakultas Dakwah. Saya habis sholat duhur, selesai ujian, habis makan siang, kami ke Masjid Nabawi. Duduk sampai nanti Isya, naik bus lagi pulang ke kampus. Saya duduk dari habis duhur itu sampai menjelang maghrib juga sama. Materi yang dipelajari, hafal, harus ulangi lagi, lupa lagi, begitu terus. Saya bilang sama teman saya, kebetulan beliau orang Sulawesi juga, sama dengan kami. Saya lihat habis maghrib, ada satu halaqah Quran di Masjid Nabawi. Ada satu syekh duduk, terus yang lainnya pada store bacaan. Bukan hafalan ya, dia cuma betulin bacaan-bacaan saja, halaqah gitu, duduk. Terus saya bilang sama teman saya, kayaknya saya mau ikut ini, halaqah ini aja. Habis maghrib, antara maghrib Isya. Dia bilang, akhi kita belum selesai belajarnya. Ya udah enggak apa-apa. Karena dari tadi ini kayaknya ada sumbatan, ada masalah. Kok bisa enggak mudah untuk memahami ini. Saya coba cari keutamaan duduk di majlis Al-Quran ini. Subhanallah, saya duduk. Mungkin ada 10 orang, semua pada store 1 ayat, 2 ayat kepada syekhnya, bacaan. Tiba giliran saya juga baca gitu. Habis Isya, azan Isya, syekhnya berhenti. Kami sholat Isya berjamaah lalu ke kampus. Begitu tiba di kampus, setengah jam setelah itu, saya cuma pegang buku setengah jam, saya sudah tahu dan bisa faham isinya. Subhanallah, berkahnya majelis ilmu itu yang mendatangkan rahmat Allah itu luar biasa. Nah ini contoh-contohnya. Sebagian ulama salaf teman-teman sekalian, itu menjadikan bahan introspeksi diri mereka. Kalau mereka jalan kesentuh batu, keselio, istighfar langsung. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ada apa nih? Kok bisa keselio? Ada di antara mereka kalau lewat di satu tempat kecium bau busuk, bau sampah, bau astagfirullah. Ada apa? Begitu. Jadi introspeksi dirinya selalu ke masalah sumber masalah, yaitu dosa. Tidak ada sumber lain dalam hidup kita yang buat masalah kecuali dosa. Percaya itu teman-teman sekalian. Berarti kalau kita tutup sumber dosa itu aman. Harusnya begitu. Nah, saya kasih contoh rasional supaya teman-teman faham. Sekarang, orang yang masih membuka pintu-pintu dosa dan tidak mau hijrah ke jalan Allah, tidak mau menjadi orang yang lebih patuh, bahasa kita soleh atau lebih soleha, karena pertimbangan ini dan itulah, pekerjaan, pendapatan, umur, apalah segala macam gitu kan. Anda kalau buka pintu dosa, ibaratnya Anda berada di satu ruangan. Ini supaya mudah difahami. Satu kamar, dindingnya jebol, udara dingin masuk. Ya. Teman-teman punya 2 cara untuk aman dari udara dingin itu. Punya 2 cara untuk aman dari udara dingin itu. Yang pertama, bisa tapi kurang efektif. Apa itu? Teman-teman ambil selimut. Tidur pakai selimut. Amankah ini? Sementara. Kenapa? Karena udara dingin masih masuk. Bahkan di tembok yang jebol itu bisa masuk serangga bersama udara itu kan. Atau Anda lagi tidur, tidak sadar selimutnya kedorong, kedinginan. Ini kurang efektif. Ini ibaratnya orang yang mau hijrah, tapi dia setengah-setengah. Dia cuma selimuti dirinya saja. Tapi lingkungannya tetap aja seperti itu. Nah, cara efektif bagaimana? Cara paling efektif adalah, teman-teman sekalian, kita tutup tembok itu. Ambil batu bata, bawa semen, tutup. Setelah ditutup, anginnya nggak masuk, serangga nggak masuk. Teman-teman biar nggak pakai selimut tidur aman. Nah jadi harus ditutup itu sumber masalahnya. Ya. Tutup tuh pergaulan yang salah, tutup itu dosa-dosa, karena memang ini sumber masalah kita. Itu yang Ali bin Abi Thalib mengatakan tadi. Sungguh mengherankan seseorang bisa binasa keselamatan bersama dia. Lalu orang bertanya, apa yang Anda maksudkan keselamatan? Istighfar. Maksudnya adalah sumber masalah kalian adalah dosa. Beliau juga mengatakan tidaklah seorang hamba, masih Ali bin Abi Thalib berkata, tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah SWT untuk istighfar, mohon maaf dan kembali ke jalan Allah, hijrah menjadi orang yang lebih patuh, ya kemudian Allah ingin menyiksanya. Maksudnya tidak mungkin ada orang yang mengatakan astagfirullah lalu Allah sengaja memang mau siksa dia. Allah izinkan dia ucapkan itu karena Allah mau dia jadi baik. Ya. Luqman Al-Hakim, teman-teman pernah dengar surah Luqman ya? Nah ini namanya beliau. Luqman Hakim pernah berwasiat kepada anaknya. Beliau mengatakan, wahai anakku, Allah memiliki waktu
yang tidak ditolak di saat itu seorang hamba kalau memohon. Kayak misalnya sepertiga malam antara azan dan iqamah. Teman-teman lagi puasa begini, sepanjang dari pagi tadi sampai azan maghrib nanti, itu semua doa kita mustajab. Ya, diijabah. Karena kata Nabi SAW, 3 golongan tidak akan ditolak doa mereka. Yang pertama adalah orang puasa sampai berbuka puasa. Yang kedua pemimpin yang adil, yang ketiga orang yang terzalimi. Tapi orang yang puasa itu tidak ditolak doanya. Jadi kita diterima doa kita, gitu kan? Kata Luqman Al-Hakim, sesungguhnya Allah itu punya waktu-waktu yang mustajab. Diterima doa. Nah kalau kau dapat waktu itu, kata Luqman Al-Hakim pada anaknya, gunakan untuk istighfar. Gunakan untuk istighfar. Kenapa istighfar teman-teman sekalian? Karena istighfar ini seperti permohonan maaf. Maafin saya Allah. Ya teman-teman kalau buat kesalahan kayak di tempat kerja gini, langgar nih misalnya. Maafin saya ya. Misalnya kita bilang sama ownernya, maafin saya. Itu istighfarnya. Kalau taubat kan kita bisa bilang, biasa bilang astagfirullah wa atubu ilaih ya. Astagfirullah artinya saya minta maaf, atubu ilaih saya berjanji tidak mengulangi. Gitu. Nah Nabi SAW mengingatkan, wahai sekalian manusia, taubat dan istighfarlah kepada Allah. Karena aku sendiri bertobat dan istighfar kepada Allah sehari 70 sampai 100 kali. Kemudian ada juga perkataan yang menarik. Ya. Ibnul Jauzi berkata, rahimahullah, iblis itu berkata, aku akan membinasakan anak cucu Adam dengan dosa-dosa. Jadi iblis, musuh bebuyutan kita yang memang selalu mau menyesatkan manusia. Selalu bisikannya dosa aja. Aku membinasakan anak Adam dengan dosa. Tapi apa kata iblis? Dan mereka membinasakanku dengan istighfar dan la ilaha illallah. Mereka membinasakanku dengan istighfar. Karena kita kalau buat dosa kita istighfar kan dimaafin. Jadi apa yang iblis sudah upayakan gagal gitu. Lalu dia mengatakan, manakala aku melihat itu dari mereka, pelanggaran agama, aku tanamkan hawa nafsu lebih besar kepada mereka, kata iblis. Di mana mereka berbuat dosa dan tidak istighfar. Karena mereka merasa diri mereka benar. Jadi memang iblis tahu permasalahan kita semua dosa. Makanya dia selalu bisikin kita untuk buat dosa. Teman-teman udah tahu belum bagaimana kita bisa merasakan keberadaan syaitan yang menggoda kita menyesatkan dan malaikat yang membisikkan kebaikan. Itu kita bisa sadari dari bisikan-bisikan baik dan bisikan jahat. Dengarkan hadisnya, kata Nabi SAW, kalau seorang hamba terbangun tengah malam, kayak teman-teman mau bangun sahur nanti malam. Kalau seorang bangun tengah malam, ya, maka pendampingnya dari malaikat akan mengatakan, sholatlah. Pernah nggak teman-teman kaget tengah malam terus rasanya ingin, ada bisikan kayak ingin sholat malam. Nah contoh yang lain, ada orang miskin di pinggir jalan, bantulah. Dengarin azan, sholatlah. Nah semua itu dari malaikat. Dan kalau ada bisikan, kata Nabi SAW, nanti pendampingnya dari syaitan bilang, tidurlah malam masih panjang. Nah tergantung kita mau pilih yang mana. Oh itu orang pura-pura bohong tuh, tidak usah dibantu. Padahal tugas kita orang kalau sedang meminta bukan diskusi sama syaitan, tapi eksekusi. Bantu kasih mereka. Kan gitu. Jadi kita harus fahami masalah ini. Iblis, pemimpin syaitan yang suka menyesatkan manusia dan dia ingin kita semua celaka bersama dia. Karena waktu Allah perintahkan dia sujud kepada Adam, dia tidak mau, Allah laknat dia dan akan diancam masuk ke neraka. Maka dia tidak ingin masuk sendiri, dia ingin kita masuk semua bersama dia. Dan pintunya satu, dosa. Selama orang masih buka ini, maka masih terbuka sekali ya pelanggaran-pelanggaran agama dan berarti masih dekat sekali dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala dan masih dikuasai oleh syaitan. Ya. Ingat teman-teman sekalian, tidak ada yang bisa mengubah diri kita kecuali diri kita sendiri. Saya biar teriak-teriak sini dari tadi habis asar sampai besok pagi pun kalau kita ceramah, kalau teman-teman sendiri menutup diri tidak mau berubah percuma saja. Kami cuma bisa ceramah, menyampaikan. Dan memang begitu. Allah SWT juga turunkan Al-Quran hanya menyampaikan. Tidak ada paksaan. Allah bilang, "Faman syaa'a falyu'min, man syaa'a falyakfur." Yang mau beriman silakan, yang mau kafir silakan. Tapi orang yang semua ada konsekuensinya. Yang beriman akan dapat kenikmatan iman, akan dapat balasan. Dan orang yang kafir akan mendapatkan hukuman. Atau orang bermaksiat akan dapat hukuman. Ya. Qatada rahimahullah, seorang ulama tabi mengatakan, Al-Quran menunjuki kalian penyakit dan obat penyembuh kalian.
Semua sumber penyakit, sumber permasalahan sudah diceritakan dalam Al-Quran dan juga disampaikan obatnya. Sumber masalahnya apa? Obatnya apa? Penyakit kalian adalah dosa dan obat penyembuhnya adalah istighfar. Istighfar maksudnya kembali kepada Allah. Pindah dari keadaan yang buruk kepada keadaan yang baik. Sekarang saya ingin tanya teman-teman. Apa yang membuat Anda ragu untuk hijrah? Apa yang membuat kita tidak mau berubah menjadi orang yang lebih soleh dan soleha? Misalnya dari bohong ke jujur, gitu kan? Kita dari malas ke rajin, misalnya gitu, ya. Dari nggak sholat ke sholat, misalnya. Apa yang membuat kita tidak mau melakukannya? Kenapa? Orang yang taat itu baik, gitu kan? Agama ini teman-teman memerintahkan yang baik-baik saja. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah, baik-baik semua. Kenapa nggak mau dikerjakan? Baik semua, gitu kan? Dan yang dilarang oleh agama semuanya buruk. Bohong, nipu, gunjing, ya, fitnah, mukul, mencuri, semua tidak baik-baik. Pertanyaan sederhana, kenapa Anda nggak mau jadi orang baik? Kenapa nggak mau jadi orang yang agamis? Bahasa kita orang soleh dan soleh. Kenapa? Kenapa nggak mau menjadi orang yang lebih baik secara keimanan, lebih patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, ini kan harusnya ditanda tanya kenapa? Saya pernah, maaf ini bagi akhwat kita mungkin yang belum berhijab, saya bukan menyinggung ya. Saya hanya memberikan contoh karena saya lagi ceramah, saya harus memberikan contoh dari semua sisi. Pernah diadakan eksperimen di Amerika dan Anda bisa tulis di YouTube eksperimen hijab, ya. Ada satu wanita jalan dari satu jalan di Amerika itu menuju ke jalan yang lainnya. Tidak berhijab. Sepanjang jalan itu penuh laki-laki yang ganggu dia. Yang mau merkosa ada, yang mau ngajak kencan ada, yang ganggu dia saja ada, pokoknya yang ganggu. Wanita yang sama, di waktu yang berbeda, tapi di jalan yang sama pakai hijab. Kemudian jalan, sepanjang jalan gak ada yang ganggu. Subhanallah, hikmah Allah SWT. Ada seorang anak muda mau masuk Islam di Inggris, tapi dia masih ragu mau masuk Islam. Dia bertemu sama temannya yang sudah mu'allaf 1 tahun yang lalu. Dia bilang, saya masuk Islam, tapi saya ingin ketemu sama guru kamu. Untuk supaya saya tanya dulu nih, apa yang jadi beban saya. Kata temannya, baik ya mu'allafin silakan. Datanglah satu masjid, ada satu syekhnya lagi isi pengajian, kalau kita kiai atau ustadz. Terus kemudian yang mu'allaf 1 tahun ini, 1 tahun yang lalu bilang, Syekh ini teman saya mau masuk Islam tapi dia punya pertanyaan. Lalu kemudian berkata syekhnya, apa pertanyaan kamu? Silahkan. Dia bilang, saya ingin tanya, kenapa kalian melarang wanita kalian salaman sama laki-laki? Teman saya muslim ini bilang, dia boleh salaman tapi tidak sama semua orang gitu. Salamannya sama suaminya, sama kakaknya, sama mahramnya lah. Oke, ada lagi yang lain. Kenapa kalian, kata orang ini yang mau masuk Islam, kenapa kalian suruh wanita kalian pakai hijab? Kenapa? Kenapa nggak seperti wanita kami mau pakai nggak pakai terserah? Ya. Maka kata syekhnya, sudah, ada lagi, dia bilang sudah tidak ada, 2 itu. Kata syekhnya, baik saya jawab. Kalau yang pertama saya ingin tanya, kau warga negara mana? Dia bilang saya Inggris. Kata syekhnya, siapa ratu kamu di sini? Dia bilang Elizabeth. Kata syekhnya, kau bisa salaman sama Elizabeth? Dia bilang nggak bisa. Kata syekhnya, kenapa? Karena Elizabeth ratu, saya masyarakat biasa. Kata syekhnya, ketahuilah semua muslim ratu. Nggak boleh sembarangan orang salaman sama dia kecuali yang diizinkan. Terjawab. Yang kedua, syekhnya keluarkan, kenapa perempuan disuruh pakai hijab? Syekhnya keluarkan 2 permen, 2 berbungkus ya. Tapi yang satu dibuka bungkusnya, yang satu dibiarin. Digeletakin di lantai masjid. Kata syekhnya, kalau saya suruh pilih kamu permen ini, yang mana kamu pilih? Dia bilang yang masih terbungkus. Kata syekhnya, kenapa? Kan yang sudah terbuka enak, tinggal dia makan saja. Dia bilang tidak, karena itu lebih steril. Tertutup. Kata syekhnya, begitulah wanita muslimah. Yang boleh buka dia hanya suaminya. Nggak boleh sembarangan. Jadi Islam teman-teman, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan agama ini, agama Islam ini, untuk membawa manusia kepada kebahagiaan dan kesempurnaan mereka. Suruh pakai hijab bukan nyiksa, supaya tidak diganggu orang. Ya. Yang boleh menikmati dia hanya yang halal. Bahkan dalam Islam kalau sudah balik saja, tidak boleh tubuhnya semua dilihat oleh ayah kandungnya pun tidak boleh. Kalau masih kecil mungkin. Yang boleh cuma suaminya 1 orang saja.
Untuk menjaga kemuliaan dia sebenarnya. Kan gitu. Kita lihat rukun Islam misalnya teman-teman. Selain syahadat, kita sudah tahu syahadat. Sholat 5 waktu. Kalau ada teman-teman mudah-mudahan tidak ada. Tapi yang masih terbebani dengan sholat 5 waktu misalnya. Sholat 5 waktu itu teman-teman absensi. Absen kepada Allah. Bagaimana bangganya antum di sini, teman-teman yang kerja di sini, kalau satu hari dipanggil 5 kali ke ruangannya owner. Afwan, maaf saya bahasakan. Contoh misal. Hanya untuk duduk, nanyain kabarnya, keperluanmu apa misalnya. Pasti kita bangga, di antara semua pegawai kita dipanggil sendiri, satu hari 5 kali. Pasti kita bangga. Karena setiap kita datang, sampaikan hajat kita dipenuhi. Butuh uang silakan, butuh bantuan silakan. Orang sholat itu absen kepada Allah. Doa, sholat itu doa, mohon, kan gitu. Enak benar itu, melapor sama Sang Pencipta langit dan bumi. Mau apa saja sampaikan, dijadikan waktu khusus mustajab, diterima antara azan dan iqamah. Berdoa apa saja diterima. Kata Nabi SAW, doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Tinggal sampaikan, sembuhkan penyakit, mudahkan rezeki, panjangkan umur, apa saja. Ya, bisa minta kepada Allah SWT. Ini enggak pakai operator. Enggak ada sekretaris, langsung antara kita sama Sang Pencipta. Allah minta. Para sahabat Nabi Ridwanul Alim, kalau sendal mereka putus, minta kepada Allah. Ya Allah, sendal saya putus, gantikan. Karena Nabi SAW bilang, mintalah segala sesuatu dari Tuhan, pada Tuhan kalian, walaupun ya tali sendal kalian. Kita kadang-kadang jadikan Allah ini nomor 30. Kalau sakit, dokter ini, dokter itu, dokter ini, dokter itu. Nanti kalau sudah mentok, dokter nggak bisa, baru sholat malam. Ini kan aneh ini. Kenapa nggak sebelum ke dokter berdoa dulu? Makanya Islam perintahkan kita sebelum aktivitas berdoa kan, sebelum makan, sebelum pakai baju, sebelum masuk kamar mandi, sebelum tidur, sebelum keluar rumah, kan begitu. Sebelum biologis halal, ini kan semua berdoa dulu. Setelahnya kita memuji Allah supaya kita libatkan Allah di situ. Ya Allah, mudahkan dokter ini supaya jadi penyebab sembuh saya. Nanti Allah jadikan dokternya cocok, resepnya cocok. Harusnya begitu. Kenapa, pertanyaan sederhana, kenapa masih belum mau menjadi orang lebih baik? Kalau kita hubungkan ini dengan Ramadan, teman-teman sekalian, ini momentum terbaik untuk Anda mencapai tingkat ketakwaan terbaik. Ini saatnya berubah. Kalau Ramadan tidak mengubah kita, teman-teman sekalian, lalu kapan kita mau berubah? Kapan kita mau menjadi orang lebih baik dari sebelumnya? Sementara orang yang lebih dekat dengan Allah berarti lebih banyak peluang mendapatkan rezeki, mendapatkan fasilitas. Orang kalau kerja di perusahaan begini, orang yang paling berprestasi bekerja, orang yang paling memberikan andil yang besar untuk perusahaan, pasti akan diberikan bonus, diberikan jabatan, itu umum. Kami pun diamanahkan oleh Allah, ada perusahaan, kami melihat pegawai yang berprestasi itu kami akan berikan nilai lebih, plus dibandingkan dengan yang malas-malesan misalnya. Kan seperti itu ibaratnya. Orang soleh dan soleh itu maksudnya lebih patuh mengerjakan perintah. Dan Ramadan mengajarkan kita untuk itu. Ramadan mengajarkan untuk itu. Satu dunia semua orang sekarang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, iftaradallahu, tadi lanjutan hadis ya, kan Nabi SAW bilang tadi di awal saya bacakan, atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak, datang kepada kalian Ramadan bulan yang penuh dengan berkah. Iftaradallahu alaikum siyama, Allah memerintahkan kalian untuk berpuasa. Nanti kita jelaskan masalah puasa itu. Fihi tuftau abwabul jannah, di bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga. Wa fihi tughlaqu abwabul jahim, dan pada saat itu ditutup semua pintu neraka. Wa tagullu fihi syaitan, dan diikat semua, dibelenggu syaitan-syaitan yang jahat. Fihi lailatun khairu min alfi syahr, ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, nanti ini akan kita paparkan insyaallah. Penutupan hadisnya kata Nabi SAW, man haruma khairaha faqad harum. Siapa yang terharamkan dari kebaikan bulan Ramadan, enggak bisa jadi lebih baik dari sebelumnya bulan Ramadan, maka akan terharamkan dari semua kebaikan. Kalau Ramadan aja tidak belajar jadi jujur, jadi amanah, jadi tanggung jawab, jadi lebih rajin bekerja, menghilangkan sifat malas dan seterusnya, lalu kapan kira-kira? Puasa kan usah capek, ya, haus, enggak, itu sugesti Anda. Kalau kita selalu tanamkan, oh puasa saya lemes, oh puasa saya haus, ya haus benar. Yang begitu. Kalau kita biasa saja, biarpun kita cuma minum seteguk air, segelas air lagi sahur, biasa aja, saya akan tahan sampai azan maghrib. Sugestinya begitu akan tahan kok. Sudah tahu belum teman-teman, awal diperintahkan, disyariatkan bulan Ramadan itu tahun 2 Hijriah. Tahun kedua Nabi hijrah ke Madinah. Di tahun itulah diperintahkan dan disyariatkan perang Badr. Jadi sahabat itu sambil perang sambil lagi puasa. Coba. Kita hanya dari rumah ke tempat kerja doang.
Sekarang AC di mana-mana. Apa yang membuat kita ya jadi masalah? Waktu itu orang tidak ada AC, panas, pergi kancah peperangan. Madinah ke Badar itu jaraknya 183 kilometer, jauh banget. Naik mobil aja sekarang bisa 2 jam, ya kurang lebih lah. Kalau zaman dulu orang naik kuda mungkin bisa setengah hari. Jalan kaki capek banget. Banyak sahabat yang jalan kaki pada saat lagi puasa. Panas lagi cuacanya. Tapi tidak membuat mereka merasa malas gitu. Ya kan? Jadi tidak ada alasan. Baik, kita kembali kepada penjelasan rukun Islam tadi. Salat absensi. Kita ya sedang absen kepada Allah SWT. Sampaikan hajat-hajat kita. Subuh kita sudah melapor sama Allah dan minta, ya Allah ampuni saya, ya Allah maafkan saya, ya Allah. Kan begitu kan antara azan dan antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni. Ya Allah maafkan saya, rahmati saya, penuhi kebutuhan saya. Wajburni itu penuhi semua kebutuhan saya. Kita selalu bacakan gitu. Jalan nih aktivitas, duhur lapor lagi sama Allah, baca lagi Rabbighfirli warhamni wajburni wa'fu anni dan seterusnya. Asar lagi begitu, maghrib lagi begitu, isya lagi begitu. Belum doa dia sujud, ya. Karena dalam sujud Allah maghfirli dzambi kullahu dikkahu jillahu awwal wa akhir wa alaniyata wa sirra. Ya Allah maafkan semua kesalahanku, yang kecil atau yang besar, yang nyata ataupun yang jelas, ya, apa yang tersembunyi ataupun yang jelas gitu kan. Yang pertama dan yang akhirnya kita minta semua dimaafkan, ya, kepada Allah SWT. Gitu kan? Antara azan dan ada doa mustajab. Kerja sebentar, asar lapor lagi sama Allah. Kerja sebentar, maghrib lagi, isya lagi. Dan sholat ini hanya 10 menit per sholatnya. Nggak banyak-banyak kok. Artinya kalau kita pakai 5 waktu sholat yang wajib, 10 menit kali 5, 50 menit. Anda masih punya waktu 23 jam plus 10 menit untuk aktivitas yang lain. Apa masalahnya sholat nggak dikerjain ini? Gitu kan? Ramadan orang semua ramai-ramai sholat. Kalau tidak sholat sekarang lalu kapan mau sholat? Ini contohnya. Begitu juga dengan zakat. Rukun Islam yang ketiga. Zakat itu harta dari orang yang kaya dengan 2 syarat. Dia punya haul, masa setahun harta dia disimpan atau diinvestasikan dan ada nisab, kadar minimalnya 85 gram emas. Kalau mencapai kadar minimal dan sampai 1 tahun dikeluarkan 2,5%, diberikan kepada orang miskin. Ini setahun sekali bagi yang mampu untuk mensucikan hartanya. Nggak ada yang berat. Karena 2,5% saja. Gitu kan? Jadi kalau 100 juta, 2,5 juta saja dikeluarkan. Itu pun dikasih kepada orang-orang yang berhak untuk itu. Ada tentu 8 golongan penerima zakat. Tapi ini tidak kita bahas secara khusus. Anda bisa kembali nanti ya di bahasa masalah zakat tentunya. Tapi ini intinya setahun sekali. Dan bagi yang mampu saja. Cuma perlu teman-teman bedakan. Kalau zakat itu pensucian harta ya. Jadi dalam 1 tahun kalau ada pendapatan Anda yang tidak tahu halal atau tidak, maka zakat membersihkan. Makanya setahun sekali. Kalau sedekah dianjurkan setiap hari. Ini untuk memperbanyak harta, itu bedanya. Fungsi zakat sama sedekah beda. Zakat pensucian harta, sedekah untuk memperbanyak harta. Baik, kita pindah ke puasa Ramadan yang sekarang teman-teman lakukan. Mungkin ada yang tadi beban, 1 bulan. Kita punya 12 bulan dalam 1 tahun, kan kita. 11 bulan selain Ramadan, teman-teman bebas. Makan, minum, kan gitu. Kita tidak bicara puasa sunnah. Puasa sunnah itu kan bagi siapa yang mau ya. Kita bicara wajibnya. Kalau ada orang tidak puasa Senin Kamis, tidak puasa Iyamul Bid, tidak puasa hari Arafah, tidak puasa hari Tasu'a dan Ashura, 9 dan 10 Muharram misalnya. Dia tidak puasa semua itu. Oke, tidak berdosa. Karena kan sunnah. Tetapi kita jangan lupa. Dalam seharian itu kita banyak sarapan, makan siang, makan malam. Yang masuk ini panas, dingin, asam, manis. Kan semuanya. Ini kalau badan kita mesin, rusakin. Kan gitu. Apalagi Masya Allah kita di Indonesia ya. Malam hari makan nasi goreng, makan pisang goreng. Gorengan banyak. Tapi itu memang kita biasa begitu. Ini minyak langsung jadi lemak jemu ini. Itu contohnya. Sekarang Allah berikan kita Ramadan selain memang dia untuk ibadah, ya, juga ini adalah masa kesehatan. Ini terapi kesehatan. Ini servisnya sekarang ini. Ini di servis ini. Ya. Jadi semua sisa-sisa makanan, sisa lemak nanti ini dibakar juga. Ya. Makanya jangan teman-teman kalau buka puasa atau sahur tanda kutip seperti orang balas dendam. Ya. Tadi saya nggak makan nih, sekarang makan 3 piring. Itu apa? Akhirnya ngantuk mau sholat isya nggak bisa, sholat tarawih nggak bisa. Tenang aja, makan kurma. Nabi SAW dikatakan dalam riwayat yang sahih, beliau kalau buka puasa dengan kurma yang basah,
beberapa kurma basah. Berapa butir? 2-3 butir. Kalau beliau tidak temukan, beliau ambil kurma kering. Kalau tidak, beliau tidak dapatkan, baru beliau ambil beberapa teguk air. Kemudian lalu sholat maghrib dulu. Habis sholat maghrib, perut kita sudah tidak kaget lagi, baru kita makan. Gitu kan. Dapat sholat awal waktu, perut kita juga sesuai dengan terapinya, benar gitu kan. Begitu. Sahur juga begitu, biasa aja. Ini terapi kesehatan luar biasa. Makanya teman-teman pas Idul Fitri bertamu berkunjung di rumah keluarga, makan 1 piring ketupat sudah kenyang. Karena ususnya sudah bagus lagi tuh. Kalau ibarat mobil habis diservis, injak gasnya sedikit, udah kencang mobilnya. Remnya juga udah bagus. Itu kalau Ramadan begitu. Jadi jangan jadi beban. Ramadan itu nikmat banget itu. Andai saja teman-teman ada orang mati sekarang dikasih kesempatan hidup. Dikasih kesempatan hidup ya. Lalu disuruh pilih, kamu boleh pilih 1 hari. Untuk kamu hidup lalu kamu mati lagi. Dia akan pilih Ramadan. Dia akan pilih Ramadan. Karena ini mulia sekali. Hari-hari yang penuh dengan keberkahan. Jadi kan? Itu puasa. Jadi jangan jadi beban. Ini servis. Ya. Mungkin sekarang sudah dengar ya. Lagi dikembangin sekarang proses diet ya. Puasa berapa belas jam gitu kan. Kenapa puasa? Karena mereka tahu puasa itu adalah sangat yang baik, mempuasakan perut kita dari makanan ini luar biasa. Kata Nabi SAW, ya, tidak ada bejana yang lebih buruk yang diisi manusia dibandingkan perutnya. Karena sumber masalah buat orang itu. Puasa mengajar terapi itu, lalu apa masalahnya? Ya enggak? Itu setahun sekali. Rukun Islam yang kelima, haji. Ini sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Bagi yang mampu lagi. Haji yang kedua itu sudah sunnah bagi dia. Yang wajib yang pertama. Sekali seumur hidup. Kalau mampu, kalau nggak mampu ya sudah nggak apa-apa. Apa yang jadi beban? Coba renungi riwayat ini. Saya selalu ulangi riwayat ini dalam pengajian-pengajian karena bagi saya ini berita gembira bagi umat Islam. Ada satu sahabat, orang Arab Badui, datang di masa Nabi SAW, dia belum kenal Nabi. Dia belum kenal Nabi, karena masa itu kan tidak ada kamera, orang nggak bisa lihat foto, nggak tahu. Jadi dia datang ke masjid, dia tanya, siapa di antara kalian bernama Muhammad? Waktu itu Nabi Muhammad SAW lagi duduk santai dengan para sahabat. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya. Orang ini bilang, saya ingin tanya, wahai Muhammad, siapa yang meninggikan langit? Yang buat langit seperti ini, jauh di atas sana, itu siapa? Kata Nabi Muhammad SAW, Allah. Dengan tenang beliau jawab Allah. Tapi masih duduk santai Nabi ini. Bahasa dalam hadis itu muttaki. Muttaki itu siku diletakkan di tanah, terus kakinya ngelonjor gitu. Lagi ngobrol santai dengan sahabat. Nabi mesti jawab santai. Yang tinggikan langit Allah. Baik, saya mau tanya lagi, hai Muhammad. Siapa yang menghamparkan bumi sampai bisa begini? Bisa dibangunin atasnya, bisa diambil hasilnya, bisa ditanam. Siapa? Kata Nabi Muhammad SAW, Allah. Lalu ditanya lagi, saya tanya lagi, hai Muhammad, siapa yang menancapkan gunung-gunung? Gunung-gunung yang banyak ini semua, itu siapa yang tancapin? Siapa yang ini tinggi, pendek, ada gunung berapi, ada gunung batu dan seterusnya. Maka kata Nabi SAW, Allah. Lalu orang ini mengucapkan kata-kata yang tadinya Nabi duduk santai jadi duduk serius. Dia bilang begini, hai Muhammad, ini orang belum muslim ya. Sekarang belum muslim, dia mau masuk Islam tapi dia ingin bertanya ini. Dia bilang, hai Muhammad, saya akan tanya kamu atas nama Allah yang meninggikan langit, yang mendatarkan bumi, yang menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah mengutus engkau kepada kami? Ini pertanyaannya. Maka Nabi SAW waktu santai langsung duduk serius. Lalu beliau mengatakan, iya. Orang ini betul-betul nanya, kok benar Nabi gak ini? Gitu loh, seakan-akan bahasa langsungnya kan. Tapi dia ingin Nabi jawab serius nih. Atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi dan gunung-gunung, apakah Allah mengutus anda kepada kami? Maka Nabi SAW duduk serius lalu mengatakan iya. Orang ini tanya lagi. Saya tanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi dan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepada anda untuk menyampaikan kepada kami agar kami sholat sehari 5 kali? Rukun Islam ini kita bahas. Tadi kan kita bahas ini hadis tentang rukun Islam. Perintahkan sholat 5 waktu? Kata Nabi Muhammad SAW, iya. Dia tanya lagi, saya tanya lagi, hai Muhammad, atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi dan gunung-gunung, apakah Allah memerintahkan kepada anda untuk menyampaikan kepada kami agar orang kaya kami mengeluarkan harta yang diberikan kepada orang miskin kami, zakat? Kata Nabi Muhammad SAW, iya. Jadi ini semua atas nama Allah nih. Kamu kalau salah, sumpah atas nama Allah nih. Seakan-akan begitu. Nabi bilang, iya. Saya tanya lagi, hai Muhammad, atas nama Allah,
Jadi saya sumpah nih, saya juga minta kamu jawab sumpah itu. Atas nama Allah mendirikan langit, menghamparkan bumi, dan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepada anda untuk menyampaikan kami agar kami puasa 1 bulan Ramadan penuh? Kata Nabi SAW, iya. Orang ini bilang lagi, saya tanya lagi, hai Muhammad, atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepada anda untuk menyampaikan kepada kami agar kami haji sekali seumur hidup ke rumah Allah, Baitullah? Kata Nabi SAW, iya. Lalu orang ini bilang, kalau saya lakukan itu, saya sholat 5 waktu, saya zakat kalau saya jadi orang kaya dan mampu, saya puasa Ramadan, saya haji sekali seumur hidup, apa yang saya dapat? Kata Nabi Muhammad SAW, kau masuk surga. Orang itu bilang apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat dia. Lalu orang itu mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak akan nambah dan kurangi. Artinya saya akan fokus kerjakan ini saja. Maka apa? Kata Nabi SAW, siapa yang mau lihat penghuni surga, lihat orang ini. Islam ini mudah teman-teman. Kalau antum belum bisa yang sunnah, yang wajib saja. Wajib cuma rukun Islam tadi. Sholat 5 waktu, 10 menit per sholat. Zakat kalaupun antum punya kemampuan, 1 tahun sekali. Puasa Ramadan, setahun sekali. Haji sekali seumur hidup, selesai. Antum meninggal bisa masuk surga. Gitu kan? Memang sudah begitu perintah dalam agama. Kalau kita sholat sunnah, puasa sunnah, tambah dengan sedekah, umrah, pelengkap haji, maka itu semua hanya akan menambah jadi nilai bonus buat kita. Nilai bonus. Karena kata Nabi SAW, awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau sholat itu baik, maka selamat dia. Kalau itu buruk, maka rugilah dia. Lalu kata Nabi SAW, kalau sholatnya ada kurang yang wajibnya, maka Allah berfirman kepada para malaikatnya, cari sholat-sholat sunnahnya. Kalau ada dilengkapkan. Dilengkapkan ke sholat wajibnya. Karena kata Nabi SAW, itu berlaku pada ibadah-ibadah yang lainnya. Seperti sedekah harian membantu kekurangan zakat. Ya. Puasa sunnah membantu kekurangan Ramadan. Mungkin ada yang kurang ikhlas atau yang sejenisnya. Umrah membantu menyempurnakan haji. Begitu. Jadi yang sunnah ini pelengkap. Tapi yang wajib-wajib ini saja yang kita fokus. Ya. Yang wajib-wajib ini yang kita fokus. Ya. Jadi ini kurang lebih gambaran ya. Saya akan tutup dengan beberapa statement yang disampaikan oleh para ulama berhubungan dengan masalah ini. Abu Al-Minhal berkata, tidaklah seseorang hamba didampingi dalam kuburnya lebih ia cintai daripada istighfar dan kembali kepada Allah. Jadi kalau kita mati, toh semua orang akan meninggal ya. Bukan nakut-nakut, tapi kita semua meninggal. Tidak harus tunggu dia tua. Ingat, ruangan ICU di rumah sakit lebih sedikit. Akan seluruh penghuni rumah sakit, dari stafnya dan pasiennya itu lebih sedikit daripada orang yang berlalu di pinggir jalan. Artinya orang meninggal dalam kondisi ya tidak sakit itu lebih banyak. Jangan tunggu kita meninggal nanti kalau sudah masuk ICU atau misalnya sudah tua, enggak, belum tentu bisa meninggal sebelumnya. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Semua kita akan menuju ke kuburan dan kata Nabi SAW, ya, semua anak Adam meninggal dunia akan ikut ke kuburan 3. Keluarganya, hartanya, amalnya, dan akan pulang 2. Keluarganya akan pulang. Secinta-cinta istri sama suami, suami sama istri, orang tua sama anak, anak sama orang tua, sahabat dengan sahabat. Paling lama setengah jam, habis itu pulang. Istri bisa nikah lagi, suami bisa nikah lagi, anak-anak aktivitas yang lainnya, harta dibagi warisan, selesai. Yang kedua, hartanya. Mobil mewah yang kita miliki tidak mungkin masuk ke liang lahat. Paling jauh di pagar kuburan. Setengah jam kita habis dikubur, mereka pulang jadi warisan, dibagi. Yang ketiga amal, kata Nabi SAW, ini yang tinggal bersama dia. Ini yang selama ini kita malas-malas mau ibadah, mau jadi orang baik. Ini justru yang temani kita. Semua orang hanya di atas kuburan pergi habis itu, selesai. Memang sudah begitu. Jadi hati-hati. Kata Abu Minhal, tidak ada seseorang hamba didampingi dalam kuburnya lebih dia cintai daripada istighfarnya, daripada mohon ampun dan kembali kepada Allah. Ya tentu maksudnya adalah hijrah. Teman-teman dalam masalah hijrah ini jangan main-main ya, jangan setengah-setengah. Ada orang mau hijrah tapi setengah-setengah. Masih buat dosa, juga masih menjadi orang baik, setengah-setengah. Kenapa setengah-setengah? Kenapa enggak sekaligus jadi orang baik sekalian? Oh nanti teman saya olok-olok Ustaz. Jangan pernah peduli dengan perkataan orang. Pujian orang sama cacian orang hanya sepanjang lidahnya. Kamu hebat ya, kamu soleh ya. Itu kita dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Tidak penting sama pujian dia.
Oh kamu so alim, kamu begini. Tidak ada. Mata kita nggak buta, tangan kita nggak copot. Tidak ada. Biarin aja dia ngomong. Karena yang kamu tanggung jawab kita sendiri. Kan gitu. Sore ini teman-teman Allah sampaikan melalui lisan kami. Nasihat-nasihat ini harus engah ini. Ya. Tidak penting teman-teman bubar, oh pengajian tadi bagus. Ya nggak penting itu. Kami nggak butuhin itu. Penting itu kalau anda ini dapat manfaat dan berubah. Itu yang penting. Karena ini cuma melalui lisan kami saja. Para dai itu ibaratnya seperti muadzin ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo salat, ayo menuju kepada kemenangan. Ya beruntunglah orang yang pergi ke masjid salat. Beruntunglah orang yang langsung salat di rumahnya kalau ibu-ibu misalnya. Orang yang tidak salat ya tidak masalah terserah, tapi dia tanggung jawab nanti. Nah seperti itu dai-dai itu. Bapak ibu jangan ini, bapak ibu kerjakan ini, tapi terserah anda mau kerjakan atau tidak. Keputusan tangan anda. Orang yang cerdas, semua yang sampai kepada dia walaupun dari anak kecil, tetap kita jadikan sebagai peringatan. Ya. Saya pernah tertidur di rumah, tidur siang, kemudian menjelang sore, kemudian saya tiba-tiba menjelang azan asar, ada anak saya datang 3 tahun, masih baru bisa ngomong, belum lama gitu. Datang ke saya langsung korek saya dipanggil abati, colat, ngomong gitu. Saya kaget bangun, dan saya sangat yakin ini anak nggak ngerti sebenarnya, tapi Allah sedang datangkan peringatannya, gitu. Jangan tersinggung kalau ada teman-teman di kerja begini lalu mengatakan azan, ayo sholat yuk. Tidak usah bilang, kamu so alim. Loh, terima kasih, alhamdulillah diingatkan. Itu bagus gitu kan. Diingatkan pada kebaikan. Itu harus kita sadari. Dan harus dimulai dari diri kita sendiri, kalau enggak bisa. Hasan Basri berkata rahimahullah, perbanyaklah istighfar. Mana istighfar? Mohon maaf kepada Allah. Ini kembali kepada Allah. Tadi yang kita bahasakan sebenarnya hijrah ya. Di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, dan di majlis kalian, karena kalian tidak tahu kapan ya, ampunan itu akan turun. Ibnu Taimiyah berkata rahimahullah, fikiranku pernah terpaku pada satu permasalahan yang sangat sulit bagiku. Lalu aku pun beristighfar kepada Allah 1000 kali. Duduk sampai astagfirullah terus, sampai dadaku kutemukan lapang dan masalah yang sulit terpecahkan. Maka aku kadang-kadang berada di pasar, di masjid, ya, sekolah, tapi hal itu tidak menghalangiku untuk zikir dan istighfar sampai aku meraih apa yang aku inginkan. Sebagai penutup teman-teman sekalian, ada seorang sahabat Nabi pernah datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah lama menikah. Semua orang-orang yang sebaya dengan saya dikaruniai anak, saya belum dikasih anak. Apa saran anda? Kata Nabi SAW, mana kamu dari 2 hal yang dengannya Allah akan berikan kamu rezeki apa yang kau inginkan? Kata orang itu, apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, sedekah dan istighfar. Tapi istighfar dimasukkan di sini. Ya. Oleh itu teman-teman sekalian, kembali ini cuma pembukaan sebenarnya dari pengajian ya, dalam arti kata, kita masih belum belajar apa-apa dalam agama. Ini hanya sentuhan-sentuhan sedikit berhubungan dengan masalah keimanan. Bagaimana kita memaksimalkan momentum Ramadan agar kita bisa berubah menjadi lebih baik dan lebih bertakwa. Ya. Dan ini yang kita harapkan ya. Karena kalau Ramadan mengubah kita, maka kita sangat baik tentunya. Kalau Ramadan tidak mengubah kita, atau kita tidak menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk berubah, maka kita tidak akan berubah lagi yang lainnya. Di waktu lainnya. Karena ini momentum yang paling tepat. Ya. Allahu a'lam. Kalau ada benar dari Allah, pada saat dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la